Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai kapanpun. Dan kita yakin dan percaya berkat-Nya melimpah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka juga yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah tadi, sebelum Yesus memanggil ke-12 rasul, Dia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Di sini saya merenungkan bahwa ketika kita mau membuat suatu keputusan yang penting dalam hidup kita, apapun bentuknya, kita harus pergi ke tempat yang sepi. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita melibatkan Dia dalam setiap keputusan kita. Kita minta bantuan serta pencerahan dari Dia, agar apapun yang keputusan yang kita buat, kita tidak menyesal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus berdoa. Orang tidak bisa memberi kepada orang lain kalau dia tidak punya sesuatu dalam dirinya. Maka mari kita juga harus berdoa, Bapak Ibu. Kadang kita lupa berdoa. Maka peristiwa hari ini mengajarkan kepada kita untuk berdoalah setiap hari. Karena kita menerima berkat setiap hari, bersyukurlah bahwa Tuhan masih memberikan itu kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dia memanggil para muridnya, lalu mereka turun dan banyak orang mencari Dia. Dalam kekuatan kesatuan Dia dengan Bapa, banyak orang mencari Dia. Maka mari kita harus menyatukan diri kita dengan kekuatan Bapa di surga, agar banyak orang mencari kita untuk semakin mengenal Dia yang adalah Sang Juru Selamat kita. Hidup kita harus menampakkan kehadiran Tuhan. Hidup kita harus menjadikan bahwa Tuhan sungguh hadir bagi orang-orang yang mengharapkan belas kasih-Nya. Kita belajar dari sikap hidup Yesus. Kemanapun Dia pergi, selalu ada harapan, kesembuhan, cinta, pengorbanan. Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memanggil kami masing-masing dengan nama kami.
Engkau juga mempercayakan tugas perutusan yang harus kami lakukan dalam tugas panggilan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu mendengarkan bimbingan-Mu dan melakukan itu demi keselamatan semua orang. Jauhkan kami dari godaan-godaan setan, dari kepentingan-kepentingan manusiawi kami sendiri. Bukalah hati kami untuk mendengarkan Engkau dan membiarkan diri kami dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.